kita ini adalah orang-orang yang sebetulnya cinta kepada dunia. Kalau seandainya kita mau mengambil satu pelajaran dalam kehidupan kita masing-masing, kita sebetulnya adalah orang-orang yang sangat cinta kepada dunia. Bukti kita mencintai kepada dunia, seakan-akan dunia apa saja yang ada pada diri kita semuanya itu seakan-akan milik kita. Sehingga kalau seandainya suatu saat misal seperti ini, suatu saat panjenengan kehilangan HP misal, suatu saat panjenengan kehilangan HP seharga 2.500.000, panjenengan sedih tidak? Panjenengan kehilangan HP 2.500.000 harganya, sedih tidak? Ya. Suatu saat panjenengan punya uang di dompet, jumlahnya 10 juta, hilang 3 juta, sedih apa tidak? Sedih. Suatu saat panjenengan mendengar Pak Lurah atau ketua RT atau ketua RW kehilangan HP seharga 5 juta, antum sedih tidak? Iya, kenapa? Setelah jenengan mendengar ya kepala desa atau mungkin ketua RT Anda kehilangan uang sejumlah 3 juta atau kehilangan HP, panjenengan sedih apa tidak? Kenapa tidak sedih? Kenapa tidak? Alasannya kenapa kemudian tidak sedih, karena kita tidak merasa memiliki. Alasannya itu, kenapa alasannya kemudian kita tidak sedih tatkala kemudian Pak Lurah ataupun orang lain kehilangan sesuatu dari hal yang berkaitan dengan masalah dunia? Permasalahannya adalah kita tidak merasa memiliki, dan kita terhadap dunia, kenapa kemudian kita sering disedihkan oleh dunia? Karena kita selamanya sering merasa memiliki dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyinggung La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Waqallallahu ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an, ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya berharap hanya kepada Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Sampai di surat Al-Mutaffifin, ayatnya ayat 10 sampai ayat yang nomor 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailu yawmaidil lil mukadzibina alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tazin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum rabbihim yawma idil lamahjubun summa innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibuna." Wailu, celaka, yaumaidin, pada hari itu, lil mukadzibin, untuk orang-orang yang mendustakan,
Alladzina, yaitu orang-orang yang yukadzibuna, mereka akan atau sedang mendustakan, biyaumiddin, dengan hari agama atau hari kiamat. Wama, dan tidaklah yukadzibu, dia akan mendustakan, bihi, dengannya, dengan hari kiamat itu, illa, kecuali kullu mu'tadin, tiap-tiap orang-orang yang melampaui batas, asim, lagi juga dia berdosa. Idza, apabila tutla, dibacakan, alaihi, atasnya, ayatuna, ayat-ayat kami, qala, dia berkata, asyatirul awwalin, inilah hanyalah dongengan-dongengan orang-orang terdahulu. Kalla, sekali-kali tidak, jangan seperti itu. Bal, bahkan rana, telah menutup, ala qulubihim, atas hati-hati mereka, ma, terhadap apa saja, kanu, adalah mereka itu, yaksibun, yang mereka kasabkan. Kalla, sekali-kali tidak, jangan seperti itu, innahum, sungguhnya mereka, an rabbihim, dari Tuhan mereka, yaumaidin, pada hari itu, la mahjubun, sungguh betul-betul mereka terhijab atau terhalang, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Cuma kemudian, innahum, sungguhnya mereka, lasolu, sungguh betul-betul mereka masuk al-jahim, menuju neraka jahim. Summa, kemudian yuqalu, dikatakan, hadzalladzi, inilah, alladzi kuntum bihi, di mana kalian semuanya tukadzibuna, yaitu kalian semuanya mendustakan pertemuan hari ini bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita artikan seluruhnya, dan celaka pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan, itu orang-orang yang mendustakan hari kiamat, dan tidaklah mendustakan hari kiamat itu kecuali tiap-tiap orang-orang yang melampaui batas lagi berdosa. Apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami, dia itu menjawab atau berkata, inilah hanyalah dongengan-dongengan orang-orang terdahulu. Sekali-kali tidak, jangan seperti itu. Bahkan hati mereka telah tertutup terhadap apa saja yang mereka kasabkan. Sekali-kali tidak, jangan seperti itu. Sungguhnya mereka atas Tuhan mereka pada hari itu betul-betul terhalang, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sungguhnya mereka akan masuk menuju neraka jahanam, dan dikatakan kepada mereka, inilah keadaan kalian yang dulu, yaitu mendustakan terhadap perkara permasalahan hari kiamat pada hari itu. Surat Al-Mutaffifin, ayatnya ayat 10 sampai ayat 17. Kemudian kita lihat penafsirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailu yaumaidil lil mukadzibin, dan celaka pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Maksudnya adalah, idza saru yaumal qiyamati illa ma'aunadahumullahu minasijin wal adabi muhin. Maksudnya adalah celaka bagi mereka yang pernah mendustakan hari kiamat itu. Pada hari kiamat, maka sungguh mereka betul-betul akan berada, yaitu di tempat sijin dan azab yang menghinakan, sebagaimana yang Allah ancamkan. Sehingga kalimatnya, wailu yaumaidil lil mukadzibin, celaka pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Maksudnya adalah mendustakan hari kiamat. Ketika hari kiamat itu tiba, ketika mereka itu dihadapkan dengan neraka dan azab yang mengerikan, mereka barulah menyadari terhadap permasalahan itu. Waqad taqaddama al-kalamu ala qawlihi wailun. Di awal telah disinggung terkait masalah penjelasan kalimat wailun. Kemarin kan telah disinggung juga. Kalau di dalam Al-Quran mendapatkan kalimat wail, wawu, ianya disukun, kemudian lam, kalimatnya wailun. Kan banyak di dalam ayat Al-Quran. Kadang-kadang kita menemukan fawailul lil musallin. Maka kalimat wail diartikan di dalam terjemahan itu artinya adalah celaka. Kalau di dalam tafsir dulu pernah disinggung
Artinya adalah yaitu lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Berarti kalau kita artikan seperti itu, maka celaka untuk mereka itu adalah lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Kalimat dalam bahasa Arab wailun. Dulu pernah disinggung terkait masalah itu. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, adalah orang-orang yang mendustakan pada hari itu, atau pada hari kiamat, atau pada hari agama. Maksudnya adalah la yusaddiquna biwukumihi. Mereka tidak pernah membenarkan dan tidak percaya terhadap terjadinya hari kiamat. Mereka tidak percaya dengan segala keadaan yang merupakan rangkaian hari kiamat. Kalau seandainya ada kalimat mereka tidak percaya kepada hari kiamat, maksudnya tidak percaya ada pembalasan, tidak percaya terhadap hari kebangkitan setelah kematian, tidak percaya terhadap segala hal yang kelak manusia itu akan diadili, tidak percaya terhadap segala apa saja yang merupakan rangkaian manusia setelah meninggal dan dibangkitkan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perkataan Abu Darda, di perkataan sahabat Rasulullah namanya Abu Darda. Abu Darda sahabat Rasulullah itu berkata di dalam perkataannya, Abu Darda berkata, ini perkataan Abu Darda, adhakani salasun, yang membuat tertawa aku 3 perkara. Kata Abu Darda, yang membuat aku tertawa 3 perkara. Lantas wa abkani salasun, dan yang membuat aku menangis 3 perkara. Kata Abu Darda, yang membuat aku tertawa 3 perkara, yang membuat aku menangis juga 3. Kata Abu Darda. Lantas kemudian beliau berkata itu Abu Darda, adhakani, sementara yang membuat aku tertawa adalah, yaitu mu'ammilud dunya, orang yang senantiasa berangan-angan dunia, wal mautu yatlubuhu, padahal kematian senantiasa mencarinya. Kata Abu Darda, membuat dia tertawa orang yang kemudian tergila-gila atau senantiasa berangan-angan dunia, padahal kematian senantiasa mengikutinya dan mencarinya. Ini yang pertama. Ini kalau seandainya kita katakan, kita ini adalah orang-orang yang sebetulnya cinta kepada dunia. Kalau seandainya kita mau mengambil satu pelajaran dalam kehidupan kita masing-masing, kita sebetulnya adalah orang-orang yang sangat cinta kepada dunia. Bukti kita mencintai kepada dunia, seakan-akan dunia apa saja yang ada pada diri kita semuanya itu seakan-akan milik kita. Sehingga kalau seandainya suatu saat misal seperti ini, suatu saat panjenengan kehilangan HP misal, suatu saat panjenengan kehilangan HP seharga 2.500.000, panjenengan sedih tidak? Panjenengan kehilangan HP 2.500.000 harganya, sedih tidak? Ya. Suatu saat panjenengan punya uang di dompet, jumlahnya 10 juta, hilang 3 juta, sedih apa tidak? Sedih. Suatu saat jenengan mendengar Pak Lurah atau ketua RT atau ketua RW kehilangan HP seharga 5 juta, antum sedih tidak? Iya. Kenapa? Setelah jenengan mendengar ya kepala desa atau mungkin ketua RT Anda kehilangan uang sejumlah 3 juta atau kehilangan HP, panjenengan sedih apa tidak? Kenapa tidak sedih? Kenapa tidak? Alasannya kenapa kemudian tidak sedih, karena kita tidak merasa memiliki. Alasannya itu, kenapa alasannya kemudian kita tidak sedih tatkala kemudian Pak Lurah ataupun orang lain kehilangan sesuatu dari hal yang berkaitan dengan masalah dunia? Permasalahannya adalah kita tidak merasa memiliki, dan kita terhadap dunia, kenapa kemudian kita sering disedihkan oleh dunia? Karena kita selamanya sering merasa memiliki dunia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyinggung, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Sesungguhnya milik Allah, untuk Allah, karena Allah, segala apa saja yang ada di langit dan di bumi. Ketika kita kemudian menganggap dunia itu milik kita,
berarti kita menduakan Allah dalam hal kepemilikan dunia. Padahal Allah lah pemilik segala-galanya. Pantes dewek sering sedih. Jangankan kemudian 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10.000 penguning goleting nanti telung dina. Ya, makanya ada hadis Rasulullah menyebutkan tangisu abdud dinar. Celaka itu hamba uang, celaka itu hamba dinar, hamba dirham. Celaka karena permasalahannya seperti itu. Nah, sekarang terjawab, kenapa tatkala Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabat Rasulullah tatkala peperangan Tabuk, peperangan pada musim paceklik, Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk menginfakkan harta bendanya di jalan Allah. Lantas datang Abu Bakar memberikan harta benda seluruhnya, tidak menyisakan sama sekali di rumahnya. Kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Tidak merasa memiliki di dunia. Satu saat anak pengumuman nang masjid, monggo panjenengan kula sedaya bilih niki wonten pembangunan TPK kelawan pembangunan masjid, monggo panjenengan badhe nyumbang sukarela. Monggo sekersanipun panjenengan. Panjenengan punya uang 10 juta di rumah, panjenengan punya uang 20 juta, berapa yang Anda berikan ke masjid? 10.000. Kenapa bisa seperti itu? Kita merasa memiliki dunia. Ketika dunia itu hilang, suatu saat kita akan disedihkan oleh perkara permasalahan itu. Ini permasalahannya gue. Oh, dewek gue mulanya sedih orang ini. Nah, permasalahannya seperti itu. Pantas seorang Abu Darda, dia berkata seperti itu. Aku heran, membuat aku tertawa orang yang senantiasa berangan-angan dunia, sementara kemudian kematian senantiasa mencarinya. Sekarang saya mau tanya kepada Anda, ketika nyawa itu sudah sampai di tenggorokan, adakah orang yang memikirkan dunia? Tidak ada. Ketika manusia kemudian terlahir di dunia, kenapa kemudian tangannya mengepal? Karena permasalahannya seakan-akan begitu ia melihat dunia, dunia seakan-akan hendak digenggam semuanya. Tapi tatkala kemudian kelak berpulang kembali kepada Allah, tidak ada satupun manusia yang tangannya mengepal, tapi melepas. Apa maksudnya? Tatkala kemudian kita berpulang kembali kepada Allah, sudah tidak membawa dunia sama sekali. Bahkan sampai negara dikubur, HP-nya sampai disongkana eman-eman. Ya, dunia seakan-akan yang kita punya tatkala dibawa kepada menuju kematian hanyalah kain kafan saja. Selain itu tidak ada. Nembe dewek sadar. Pantas seorang Abu Darda menyebutkan demikian. Kemudian yang kedua, yang membuat tertawa adalah wa ghafilun laisa bil maghful. Kata Abu Darda, yang membuat aku tertawa adalah orang yang senantiasa lalai, padahal dia tidak dilalaikan oleh Allah. Manusia yang hidup di dalam kehidupan dunia ini, adakah kemudian dilalaikan oleh Allah? Dalam segi semua perbuatan yang ia lakukan di dunia, sekecil apapun itu, tidak ada yang terlewatkan dan tidak ada yang dilalaikan oleh Allah. Karena Allah memiliki malaikat-malaikat pencatat yang senantiasa mengawasi dan menjaga segala perbuatan manusia. Mulanya kata Abu Darda, gumun kambi wong sing lalai, padahal dia tidak pernah dilalaikan oleh Allah sedikit pun. Kemudian yang ketiga kata Abu Darda, yang dia membuat dia tertawa adalah wadhahikun mil ufihi wala yadri aradillahu minhu am syahidun alaihi. Kata Abu Darda, yang membuat aku tertawa adalah orang yang sepenuh di mulutnya makanan, padahal dia tidak mengetahui apakah Allah meridhoi dia apa tidak, ataukah kemudian Allah murka kepadanya apa tidak. Maksudnya adalah sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Kadang-kadang manusia tidak peduli apakah itu akan membawa menuju kemurkaan Allah atau menuju segala sesuatu yang memang diridhoi oleh Allah. Heran kata Abu Darda jika kemudian melihat tiga keadaan yang seperti itu. Kemudian kata Abu Darda, wa abkani, yang membuat aku menangis, kata Abu Darda, yang berhubungan dengan masalah bab ini adalah, kata Abu Darda adalah segala berita besar, segala peristiwa yang mengerikan, tatkala kemudian kelak terjadi pada hari kiamat. Kata Abu Darda, yang membuat aku menangis adalah segala peristiwa yang besar, segala peristiwa yang mengerikan,
tatkala kita masuk pintu-pintu menuju hari kiamat. Hari kiamat yang pasti dan kemudian kita tidak meragukan itu adalah kematian. Karena kematian itu adalah yaumul akhir, hari yang paling terakhir di dalam hidup. Mulanya kan anak istilah yaumul akhir, hari akhir. Hari akhir itu ya mati. Mati itu merupakan pintu gerbang manusia untuk menuju kehidupan yaumul kiamah. Makanya kata Abu Darda, ini adalah sesuatu berita yang cukup membuat saya menangis. Bayangkan kalau suatu saat kemudian manusia nyawa sudah sampai di tenggorokan. Nanti kemudian dia tidur panjang di dalam kuburannya yang sunyi. Kemudian dia akan menyesal segala penyesalan yang tidak mungkin penyesalan itu akan berguna karena penyesalan itu setelah kematian. Nanti kemudian setelah itu akan dibangkitkan menuju padang mahsyar. Nanti akan berdiri di sisi Allah Subhanahu wa taala menunggu pengadilan Allah sampai yaitu 50.000 tahun. Belum lagi yang lain-lain, belum lagi kemudian hisab, belum lagi yaumul mizan, belum lagi lewat jembatan sirat, belum lagi kemudian nanti berujung di dalam neraka atau di dalam surga. Dia kemudian Abu Darda menangisi hal yang seperti itu. Jika ada orang yang kemudian mengingkari terhadap semuanya itu, maka dia sungguh celaka. Dia adalah celaka menurut surat Al-Mutaffifin. Kata Abu Darda, yang membuat aku menangis adalah berpisahnya dengan sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang yang tercinta, yang membuat dia menangis. Kemudian yang ketiga yang membuat dia menangis adalah yaitu tatkala berdiri di hadapan Allah. Berdiri di hadapan Allah, dan pada hari itu seluruh kemudian perbuatan manusia ditampakkan, segala sesuatu rahasia, dan dia tidak tahu apakah kemudian masuk ke dalam surga ataukah masuk ke dalam neraka. Karena kelak kita akan berdiri yaumul wukuf, atau tatkala kita berdiri selama 50.000 tahun menunggu pengadilan Allah, dan kita tidak tahu apakah kita ahli surga atau ahli neraka. Itu yang kemudian membuat Abu Darda menangis. Makanya kemudian di dalam ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mendustakan hari kiamat, dia tidak pernah atau tidak membenarkan terjadinya segala hal yang berkaitan dengan masalah hari kiamat. Dan berikutnya, wala ya'taqiduna kaunahu, dan mereka tidak memiliki keyakinan terhadap permasalahan semuanya itu. Wa yastab'aduna amrahu, dan dia menjauhi segala perintah-perintah Allah, sehingga karena tidak percaya terhadap hari kiamat, tidak percaya terhadap kematian, tidak percaya terhadap hari setelah kemudian kematian, mereka kemudian jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Lisan manusia boleh percaya, tapi Allah Subhanahu wa taala dalam mengukur iman adalah perbuatannya. Hari ini kadang-kadang kita akan mengetahui orang yang tidak beribadah lisannya benar. Aku ya percaya janjane yang dalam mening ya mati. Aku ya percaya bakal wong ya kapian mati, sing mati ora balik maning. Lisannya betul tatkala kemudian dia mengatakan seperti itu, tapi di dalam menimbang iman, bukti perbuatannya. Apakah lantas kemudian dia bersujud? Apakah lantas kemudian dia mohon ampun? Apakah lantas kemudian dia banyak istighfar kepada Allah? Apakah lantas kemudian dia tunduk, taat, dan kemudian banyak menangis dan banyak merenung terhadap permasalahan itu? Yang celaka adalah lisannya mengucapkan kalimat itu, tapi perbuatannya bertentangan dengan permasalahan apa yang diucapkannya. Akeh wong mengucapkan kalimat yang seperti itu, tapi bersamaan dengan itu perbuatannya melanggar perintah-perintah Allah atau tidak melakukan segala perintah Allah. Ini yang namanya mendustakan hari kiamat. Dan berikutnya,